Informasi pada setiap tahapan kegiatan statistik tercatat dalam formulir metadata kegiatan dengan contoh pengisian sebagai berikut. Pada bagian awal formulir, tuliskan judul kegiatan statistik yang dilakukan disertai dengan tahun kegiatan. Lalu, pilih kode sesuai dengan cara pengumpulan data yang digunakan serta sektor kegiatan statistik yang dilakukan. Jika melakukan survei statistik sektoral dan mendapatkan rekomendasi dari BPS, tuliskan identitas rekomendasi pada tempat yang disediakan. 1. Penyelenggara. Tuliskan nama serta alamat lengkap instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. 2. Penanggung jawab. Tuliskan unit kerja yang menjadi koordinator utama kegiatan setingkat eselon 1 dan eselon 2, serta penanggung jawab teknis kegiatan setingkat eselon 3 yang berasal dari instansi penyelenggara atau pihak ketiga. 3. Perencanaan dan persiapan. Tuliskan latar belakang kegiatan disertai data pendukung dan tuliskan tujuan penyelenggaraan kegiatan secara ringkas dan jelas. Selanjutnya, tuliskan tanggal dimulai dan berakhirnya kegiatan yang dilakukan dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan. Lalu, tuliskan nama variabel yang dikumpulkan beserta dengan konsep, definisi, dan referensi waktu. 4. Desain kegiatan. Pilih kode sesuai dengan perulangan kegiatan yang dilakukan dan pilih frekuensi penyelenggaraan jika kegiatan dilakukan secara berulang. Selanjutnya, pilih tipe pengumpulan data yang digunakan. Lalu, pilihlah cakupan wilayah yang menjadi area kegiatan pengumpulan data. Dan jika dilakukan pada sebagian wilayah Indonesia, tuliskan provinsi dan kabupaten kota yang menjadi area pengumpulan data. Selanjutnya, pilih metode serta sarana atau media yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pilih kode 1 jika menggunakan media kertas dan melakukan wawancara langsung dengan responden. Pilih kode 2 jika melakukan wawancara langsung dengan responden, namun pertanyaan dan daftar jawaban akan ditampilkan pada perangkat multimedia. Pilih kode 4 jika menggunakan komputer yang dirancang khusus untuk melakukan wawancara melalui telepon. Pilih kode 8 jika responden mengisi kuesioner secara online. Pilih kode 16 jika pengumpulan data dilakukan melalui surat, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Lalu, pilih unit pengamatan yang digunakan pada pengumpulan data. 5. Desain sampel. Hanya diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian. Pilihlah kode sesuai dengan jenis rancangan sampel yang digunakan. Apakah pengambilan sampel dilakukan dengan satu tahap atau lebih? Lalu, pilihlah metode pemilihan sampel yang digunakan pada tahap terakhir. Jika menggunakan sampel probabilitas, pilihlah metode berikut. Pilih simple random sampling jika pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa kriteria tertentu. Pilih systematic random sampling jika pengambilan sampel pertama ditentukan secara acak. Setelah itu, sampel diambil berdasarkan interval tertentu. Pilih stratify random sampling jika populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana anggota pada setiap kelompok memiliki karakteristik yang sama. Kemudian sampel diambil secara acak pada masing-masing kelompok. Pilih cluster random sampling jika populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana anggota pada setiap kelompok tidak memiliki karakteristik yang sama. Kemudian kelompok yang terbentuk dipilih secara acak. Pilih multi-stage sampling jika menggunakan kombinasi 2 atau lebih metode pengambilan sampel yang berbeda. Dan jika menggunakan sampel non-probabilitas, pilihlah metode berikut ini. Pilih kuota sampling jika sampel yang memenuhi kriteria diambil hingga memenuhi kuota yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pilih accidental sampling jika mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di tempat penelitian. Pilih purposive sampling jika responden dipilih dengan pertimbangan responden tersebut mampu memberikan informasi yang tepat. Pilih snowball sampling jika responden yang ada memberikan rujukan atau informasi untuk merekrut responden berikutnya. Pilih saturation sampling jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Lalu, pilih salah satu kerangka sampel yang digunakan pada tahap terakhir. Selanjutnya, tuliskan fraksi sampel atau rasio ukuran sampel dengan ukuran populasi. Lalu, tuliskan nilai perkiraan sampling error atau penyimpangan yang terjadi dalam pemakaian sampel. Selanjutnya, tuliskan unit terkecil dari populasi yang akan diambil sebagai sampel. Dan tuliskan unit pengamatan yang digunakan pada pengumpulan data. 6. Pengumpulan data. Tuliskan apakah melakukan uji coba survei atau tidak. Selanjutnya, pilihlah metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data yang digunakan. Lalu, tuliskan apakah melakukan penyesuaian non-respon atau tidak. Jika media pengumpulan data menggunakan PAPI, CAPI, dan CATI, jawablah pertanyaan 6.4 hingga 6.7 yang meliputi petugas pengumpulan data, persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan data, jumlah petugas pengawas dan pengumpul data, serta tuliskan apakah melakukan pelatihan petugas atau tidak. 7. Pengolahan dan analisis. Tuliskan apakah melakukan tahapan pengolahan data sebagai berikut atau tidak. Lalu, pilihlah metode analisis yang digunakan dalam kegiatan. Apakah menggunakan metode deskriptif, atau menggunakan metode inferensia, atau menggunakan kedua metode tersebut. Selanjutnya, pilihlah unit analisis yang digunakan serta tingkat penyajian hasil analisis. 8. Diseminasi hasil. Tuliskan apakah produk kegiatan berikut tersedia untuk masyarakat umum atau tidak. Lalu, tuliskan tanggal, bulan, serta tahun rencana rilis produk kegiatan dari hasil kegiatan statistik yang dilakukan.